Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Coffee Roast Astris, kreasi asbak dari limbah kopi dengan fitur aromaterapi dan aksen tradisional gambar batik sebagai sarana entrepreneurship Kabupaten Kudus. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang pertama, saya Taufikul Kamal dengan NIM 109, yang kedua Mutiara Putri Maharani dengan NIM 227, yang ketiga Devi Hemalia Novisari dengan NIM 230, yang keempat Dela Septianingrum dengan NIM 234, yang kelima Alfa Anggita Safika dengan NIM 248, yang terakhir Anissa Fatihah Sari dengan NIM 249. Selanjutnya, gambaran produk. Kajian ini berupa asbak berbahan dasar ampas kopi dengan branding produk yaitu ramah lingkungan yang dapat bermanfaat untuk mengurangi limbah ampas kopi di lingkungan sekitar. Pembeda dari produk ini dengan produk lain yaitu menggunakan limbah ampas kopi sebagai bahan dasar pembuatan asbak dan terdapat lempengan batik di dalam asbak tersebut. Selanjutnya, analisa tren pasar. Menurut penelitian terbaru mengenai pasar asbak, tercatat pertumbuhan yang cukup besar dari tahun 2021 sampai 2031 karena meningkatnya perokok secara global. Untuk estimasi permintaan dari penawaran dari tahun ke tahun, bisnis Coffee Roast Astris ini diperkirakan akan terus meningkat karena banyak perokok aktif yang akan membutuhkan asbak tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Peluang dan segmentasi pasar. Segmentasi yang pertama, segmentasi perilaku, orang-orang yang secara rutin minum kopi dan individu yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Yang kedua, segmentasi demografis. Produk ini diperuntukkan untuk laki-laki dengan kisaran umur yaitu 18-60 tahun atau seseorang yang aktif merokok. Yang ketiga, segmentasi geografis. Produk ini disegmentkan untuk wilayah Kabupaten Kudus maupun luar kota. Untuk targetingnya, target dari produk asbak dari ampas kopi yaitu untuk gender laki-laki dengan kriteria umur 18-60 tahun atau seseorang yang aktif merokok. Selain itu, produk ini menargetkan untuk penjualan di wilayah Kabupaten Kudus maupun luar kota. Untuk positioningnya, menciptakan citra produk sebagai asbak eksklusif dengan sentuhan kopi yang cocok untuk pecinta kopi dan perokok yang menghargai kualitas. Berikut ini adalah analisis perhitungan ekonomi per produksi dari asbak dari ampas kopi. Untuk biaya tetapnya bisa dilihat dengan 1.482.000, biaya variabelnya 4 juta, total biaya produksinya 5.482.000. Untuk jumlah produksi per bulan itu 200 unit, harga pokok produksi 4 juta dibagi 200 sama dengan 20.000. Harga jual per unitnya 20.000 ditambah 20% dikali 20.000 sama dengan 20.000 ditambah 4.000 sama dengan 24.000. Untuk laba per unitnya 24.000 dikurangi 20.000 sama dengan 4.000. Break even point atau BEP yaitu 4 juta dibagi 24.000 sama dengan 166 unit. Selanjutnya bisa dilihat, berikut adalah cash flow dari produk asbak dari ampas kopi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk aspek dari Kampas Kopi dengan aksen tradisional motif batik memiliki keunggulan pada motif batik tradisional yang menonjolkan identitas budaya lokal dan menarik bagi konsumen yang menghargai keindahan tradisi lokal. People. Target konsumen yang dituju yaitu pengunjung kafe dan restoran, masyarakat lokal, serta pecinta kerajinan dan produk tradisional. Yang ketiga yaitu ada price. Harga jual sesuai dengan HPP yaitu harga pokok produksi sebesar 24.000. Promotion. Promosi dilakukan secara offline dan online. Untuk promosi offline yaitu menghadiri pameran atau acara budaya lokal di Kudus untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kami. Untuk promosi online-nya yaitu memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, serta memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokped, dan e-commerce lainnya. Dan yang terakhir yaitu place, menempatkan produk di lokasi-lokasi strategis seperti kafe, restoran, atau warung kopi sehingga menjadikan produk dapat terlihat dan digunakan oleh pelanggan yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan. Satu produk ini memiliki unsur inovasi dengan penggunaan ampas kopi yang ramah lingkungan serta desain batik dan fitur aromaterapi yang unik. Yang kedua yaitu fitur aromaterapi dapat memberikan nilai lambat dan pengalaman yang berbeda kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu desain batik bisa menjadi ciri khas yang membedakan produk ini dengan pesaing. Yang kedua yaitu ada opportunity atau peluang. Produk aspek dari ampas kopi bisa menargetkan pasar niche seperti pecinta kopi, kolektor aspek, dan mereka yang mencari barang hiasan rumah yang unik. Yang kedua yaitu kerjasama dengan kedai kopi atau toko seni lokal yang bisa membantu memasarkan produk kami. Yang ketiga yaitu ada weakness atau kelemahan. Tidak semua orang tertarik dengan kopi, tetapi mereka juga bisa tertarik pada aspek, sehingga pasar yang lebih kecil memungkinkan aspek ini untuk dapat berkembang bagi usaha ke depannya. Yang kedua yaitu produksi aspek dengan fitur aromaterapi dan desain batik mungkin lebih mahal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang ketiga yaitu terdapat persaingan dari produk aspek lain yang sudah ada di pasaran. Yang terakhir yaitu trait atau kelemahan. Yang pertama, selera pelanggan dapat berubah dan mereka mungkin tidak lagi tertarik pada produk dengan fitur aromaterapi. Yang kedua yaitu persaingan dengan produk serupa atau aspek tradisional bisa menjadi hambatan. Dan terakhir yaitu peraturan yang lebih ketat terkait dengan limbah dan lingkungan bisa menjadi ancaman bagi produk yang menggunakan resin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manajemen usaha. Manajemen usaha yang pertama ada pengembangan perencanaan dan strategi pemasaran, yang kedua dengan membentuk struktur organisasi, dan yang ketiga pengendalian semua aspek bisnis. Slide selanjutnya ada tahap survei pasar. Pada survei pasar dilakukan observasi melalui media digital dengan menggunakan internet selama 1 minggu. Tujuan tahapan ini yaitu untuk mengidentifikasi situasi pasar dan mengawasi persaingan di lokasi pemasaran. Selain itu adalah untuk menentukan preferensi konsumen terhadap jenis produk aspek yang paling diminati dan untuk memproyeksikan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk tersebut. Tahap persiapan alat dan tempat. Pada tahapan ini, kami menyiapkan semua peralatan yang akan dibutuhkan dalam membuat kerajinan asbak dari limbah ampas kopi. Di antaranya yaitu ampas kopi, resin, pengental untuk campuran resin, dan ampas kopi, lempengan bermotif batik, sendok, wadah untuk mengaduk campuran resin dan ampas kopi, gunting, cetakan asbak, pisau. Selain itu, kami juga melakukan survei lokasi untuk mengefektifkan produk kami, yaitu di Desa Godang Manis.
Hal ini kami pilih karena lokasi tersebut dekat dengan bahan baku utama yang kami perlukan, serta masih berada di sekitaran area universitas, sehingga dapat membantu kami untuk melakukan promosi dan pengenalan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahap produksi. Yang pertama, campurkan resin dengan cairan pengental, kemudian masukkan ampas kopi yang berupa bubuk halus. Yang kedua, aduk sampai tekstur mengental. Untuk takarannya kami menggunakan perbandingan 1:2 serta bubuk kopi sebanyak 4 sendok. Yang ketiga, letakkan ke dalam cetakan dan ratakan sehingga membuat hasil akhirnya menjadi rapi. Dan diamkan selama 30 menit, lalu letakkan lempengan motif batik ke dalam cetakan. Yang keempat, lalu diamkan selama 2 hari atau proses pengeringannya. Selanjutnya, tahap persiapan promosi. Tahap persiapan promosi kami akan lakukan secara offline maupun online, di mana dalam promosi offline kami mencetak brosur dan membagikannya ke masyarakat luas, serta untuk promosi online kami lakukan melalui media sosial dan marketplace. Tahap pemasaran produk. Untuk yang offline, pemasaran secara offline bertujuan untuk mengenalkan produk kami kepada masyarakat luas, sehingga produk kami dapat dikenal dan melakukan pencetakan brosur yang berisi informasi serta manfaat dari produk kami. Pemasaran online dilakukan dengan cara mengenalkan produk kami di laman sosial media, contohnya Instagram serta e-commerce. Hal ini didukung dengan insight yang dihasilkan Instagram tinggi, serta Instagram dan TikTok merupakan sosial media yang sering dijangkau masyarakat. Selanjutnya, tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam sebuah bisnis, dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Dengan melakukan metode evaluasi ini dapat membuat kreasi aspek dari limbah ampas kopi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu penentuan desain dan produk awal. Pada poin pertama, terdapat penelitian pasar, yaitu mengidentifikasi tren pasar karena melihat inovasi aspek yang kurang menarik daya beli konsumen. Jadi, kita membuat kreasi aspek dari limbah kopi dengan fitur aromaterapi dan aksen tradisional gambar batik agar menambah daya tarik konsumen. Yang kedua yaitu definisi tujuan dan sasaran untuk mengurangi sampah rokok di tempat umum dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan dengan sasaran dari remaja hingga bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga yaitu terdapat perbaikan dan pengoptimalan. Jika prototipe awal memiliki masalah atau kekurangan, akan dilakukan perbaikan dan pengoptimalan sesuai kekurangan produk yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu identifikasi bahan baku. Untuk penggunaan bahan baku, kita menggunakan ampas kopi sebagai bahan utama dan resin sebagai bahan pengeras. Selanjutnya yaitu ada pengembangan prototipe. Untuk prototipe produk berdasarkan rancangan awal, ini bisa menjadi versi percobaan yang memungkinkan untuk menguji apakah kombinasi ampas kopi bisa mengeluarkan aroma jika dicampurkan dengan resin. Dan yang terakhir yaitu penelitian pasar. Uji kualitas prototipe produk untuk memastikan bahwa aroma yang dihasilkan memenuhi harapan dan bahwa produk memiliki penampilan yang memadai. Perencanaan kualitas. Yang pertama yaitu performance. Produk Coffee Roast Astray menghasilkan aroma wangi dari ampas kopi dan membantu untuk mengurangi sampah rokok. Yang kedua yaitu features. Produk Coffee Roast Astray ini terbuat dari ampas kopi dan resin sebagai pengeras dan diberi aksen batik agar memperindah tampilan asbak tersebut. Yang ketiga yaitu performance. Estetik merupakan nilai estetika suatu barang. Aspek dari ampas kopi
diberi aksen batik sehingga tampilan lebih estetik. Yang keempat yaitu conformance. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kopi Rhodes Astray ini yaitu ampas kopi, resin pengeras cetakan asbak, dan hiasan batik. Yang terakhir yaitu service. Jaminan produk yang memadai mencakup perbaikan atau pengganti produk jika terjadi masalah selama periode yang ditentukan. Kemudian selalu memantau umpan balik pelanggan untuk memahami masalah yang mungkin muncul dan melakukan perbaikan produk berdasar masukan pelanggan. Pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi untuk kopi Rhodes Astray kreasi asbak dari limbah kopi dengan fitur aromaterapi dan aksen tradisional gambar batik adalah tahap kunci dalam perancangan produk ini. Teknologi juga terlihat dalam strategi pemasaran produk. Pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran memungkinkan kita untuk mencapai lebih banyak konsumen dan memperkenalkan produk asbak ini secara efektif. Aspek yuridis. Badan usaha yang dimiliki yaitu Commandeer Pinot-Scape atau CV, merupakan salah satu bentuk badan hukum dalam studi kelayakan usaha asbak dengan memanfaatkan ampas kopi untuk pembuatan asbak dan fungsi aromaterapi dan hiasan batik tradisional. Karena CV mempunyai beragam keistimewaan, sebelumnya Karena CV mempunyai beragam keistimewaan yang dapat mengunuhkan jenis badan usaha tertentu. CV adalah bahan usaha yang diatur secara hukum, baik mitra terbatas maupun mitra tambahan diidentifikasi sesuai dengan perjanjian yang diuraikan dalam Akta Pembentukan Komplementer. Berwenang menjalankan bisnis sehari-hari dan bertanggung jawab penuh atas hutang dan kerugian perusahaan. Sementara itu, komoditi bertanggung jawab terbatas sampai pada besarnya modal yang mereka investasikan. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan kerja. Dalam proses penciptaannya asbak dari limbah kopi tentunya akan ada pesaing baru sehingga dapat menjadi ancaman produk kami. Jika kompetitor lain menciptakan asbak dengan kreasi dan bervariasi, maka kami akan menguatkan aspek inovasi sehingga produk kami akan menjadi unggul dan beda dari kompetitor. Di mana produk kami menggunakan limbah kopi sebagai fitur aromaterapi untuk membuat penggunanya lebih rileks, serta terdapat aksen batik tradisional khas Kudus sehingga hal ini dapat membuat poin plus dari produk kami dan menarik atensi konsumen. Aspek dari limbah kopi juga menghadapi persaingan dengan para pengrajin asbak lainnya. Untuk bersaing dengan para pengrajin asbak lainnya, kami terus-menerus melakukan inovasi produk dengan mengamati pasar serta tren pada masa kini sehingga produk kami dapat diterima di semua kalangan dan monoton. Keunggulan dari produk kami yaitu penggunaan limbah kopi juga berfungsi sebagai aromaterapi serta adanya ukiran batik khas Kudus semakin mempercantik tampilan asbak dari limbah kopi buatan kami.